Halo teman-teman, apa kabar? Kita bertemu lagi hari ini. Ini adalah video miniseri ketiga dari seri Cara Agar Tampil Awet Muda. Dalam video ini, saya akan membahas tentang minuman yang membuat saya tetap terlihat awet muda. Saya akan membagikan rahasia saya kepada kalian semua. Tetap tonton video ini, jangan ganti channel, karena saya akan berbagi banyak informasi yang bermanfaat. Seperti yang saya sebutkan di awal video, dalam miniseri ketiga ini, saya akan membagikan rahasia saya untuk tetap awet muda, yaitu sebuah minuman. Ya, minuman. Ada banyak jenis minuman yang kita konsumsi setiap hari selain air putih. Tapi, tahukah kamu bahwa minuman ini sebenarnya bisa dicampurkan ke dalam minuman kesukaan kalian? Beberapa dari kalian mungkin suka minum teh, kopi, atau susu, dan biasanya di pagi hari saat sarapan. Sekarang, minuman ini bisa dicampur atau dikombinasikan dengan minuman kesukaan kalian. Dan jangan khawatir, rasanya tidak akan mengubah rasa dari minuman kesukaan kalian. Banyak dari kalian mungkin berpikir bahwa vitamin atau suplemen hanya tersedia dalam bentuk pil, tablet, atau kaplet. Namun, tahukah kalian, ada satu jenis suplemen yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita, terutama diantaranya untuk meningkatkan kesehatan kulit, mengurangi kerutan dan garis halus, meningkatkan elastisitas dan hidrasi kulit, menguatkan tulang dan persendian, mencegah osteoporosis, mengurangi nyeri sendi, mendukung pertumbuhan rambut dan kuku, membantu kuku tumbuh lebih cepat, mengurangi kerontokan rambut, meningkatkan massa otot, menjaga kesehatan pencernaan, dan mendukung kesehatan jantung. Suplemen ini berbentuk bubuk yang bisa kalian campurkan ke dalam minuman kalian. Ya, inilah dia, kolagen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara memilih kolagen secara online dengan benar, agar dapat bekerja secara optimal untuk kesehatan kalian. Dan saya juga akan memberitahu tentang dosis yang tepat dan waktu terbaik untuk mengkonsumsinya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kolagen hadir dalam berbagai bentuk, dan banyak digunakan di klinik kecantikan karena manfaatnya yang luar biasa, terutama untuk kulit. Itulah mengapa hampir semua serum kecantikan dan produk perawatan kulit mengandung kolagen dalam formulanya. Namun, yang akan kita bahas di sini adalah kolagen sebagai suplemen yang dikonsumsi dan bekerja dari dalam tubuh, dan bukan melalui pemakaian luar pada kulit. Saat ini bahkan sudah banyak produk susu kemasan yang mengandung kolagen. Namun, sebaiknya jangan terlalu bergantung pada minuman kemasan siap saji atau serum, karena kolagen bekerja paling efektif dari dalam tubuh, yaitu ketika dikonsumsi sebagai suplemen. Kalian juga perlu mengetahui dosis yang tepat, waktu terbaik untuk mengkonsumsinya, serta suplemen apa yang cocok dikombinasikan dengannya, agar hasilnya optimal. Dalam kondisi ideal, tubuh manusia dapat memproduksi kolagen selama terdapat cukup vitamin C dan asam amino yang menjadi bahan pembentuk kolagen. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, tubuh menyerap vitamin C dan protein penting dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Inilah yang sebenarnya menyebabkan penuaan pada kulit. Ketika kita kembali memasukkan kolagen ke dalam tubuh dalam bentuk yang mudah diserap, kulit akan langsung memperlambat proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami dalam tubuh menurun sekitar 1–1,5% setiap tahun setelah usia 25 tahun. Oleh karena itu, tubuh memerlukan asupan kolagen tambahan dari suplemen. Sumber kolagen terbaik dapat diperoleh dari tulang sapi atau kaldu tulang yang mengandung kolagen tipe 1 dan 3 serta kaya akan glisin, yaitu asam amino non-esensial paling sederhana yang terdapat dalam tubuh manusia. Lalu ikan, di kulit dan sisiknya, mengandung kolagen tipe 1 dengan bioavailabilitas tinggi.
Bioavailabilitas adalah istilah yang mengacu pada seberapa besar zat, yaitu nutrisi, obat, atau suplemen yang benar-benar masuk ke dalam aliran darah, diserap, dan digunakan oleh tubuh setelah dikonsumsi. Atau dengan kata lainnya, mencapai sel-sel target. Lalu ayam, di tulang rawan, mengandung kolagen tipe 2 yang bermanfaat untuk kesehatan sendi. Beberapa dari kalian mungkin akan berkata, saya sudah mengkonsumsi suplemen kolagen, tapi kok perubahan yang dirasakan belum terlalu terlihat ya? Hal ini terjadi karena kalian memilih produk yang kurang tepat dan mengkonsumsi dengan dosis yang salah. Dan sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal tentang cara memilih produk kolagen yang baik. Saya tahu, ada banyak jenis kolagen yang tersedia di pasaran, baik di toko maupun secara online. Dan banyak produk kolagen yang hadir dengan berbagai rasa seperti coklat, vanila, atau stroberi. Rasanya memang enak, tapi itu bukan hal yang penting. Kolagen bisa memiliki tambahan rasa ataupun tanpa rasa. Tidak ada perbedaan dalam manfaatnya. Sekarang saya akan memberitahu hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Penjelasan, ada dua jenis kolagen. Yang pertama, kolagen biasa atau regular kolagen, yaitu molekul utuh yang tidak larut dalam air dan memiliki tingkat penyerapan yang sangat rendah. Yang kedua, kolagen terhidrolisis atau hydrolyzed kolagen, atau dikenal juga sebagai kolagen peptides. Jenis ini sudah dipecah menjadi asam amino, sehingga lebih mudah diserap tubuh, mudah larut dalam air, jus, atau minuman kesukaan kalian, dan hingga 95% dapat diserap hanya dalam waktu 1 jam. Dan kolagen hydrolyzed atau kolagen peptides inilah yang sebaiknya kalian pilih. Dan juga baca dengan cermat label pada bagian belakang kemasan. Contohnya seperti ini. Idealnya, kalian ingin memilih produk yang mengandung 3 jenis kolagen yang paling penting, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Namun, terkadang produk dengan kombinasi lengkap ini sulit ditemukan secara online atau harganya cukup mahal. Minimal, pastikan kolagen yang kalian pilih mengandung setidaknya tipe 1 dan tipe 3. Saat mencari secara online, jangan hanya terbatas pada Shopee dan Tokopedia. Coba juga lihat di Amazon Indonesia, karena Amazon memiliki lebih banyak pilihan suplemen dan seringkali dengan harga yang lebih baik, meskipun biaya pengirimannya bisa sedikit lebih mahal. Dosis yang disarankan adalah sebagai berikut. Untuk kulit, 2,5 sampai 5 gram per hari. Untuk sendi atau tulang, 5 sampai 10 gram per hari, dan untuk otot 15 gram per hari dan ditambah dengan olahraga. Dan harganya pun terjangkau dan juga praktis, yaitu sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 per hari jika dihitung per hari dan bukan berdasarkan harga total kemasan. Karena satu kemasan besar sekitar 450 gram bisa bertahan lebih dari 1 bulan. Catatan penting, kolagen akan bekerja paling efektif jika dikonsumsi bersama dengan vitamin C, karena vitamin C membantu meningkatkan produksi kolagen alami dalam tubuh. Dan waktu terbaik untuk mengkonsumsinya adalah pagi hari saat perut kosong, setidaknya 15 menit sebelum sarapan. Intinya adalah seperti ini, jika kalian mengkonsumsi kolagen peptides, atau semua 3 tipe, atau minimal tipe 1 dan tipe 3, saat perut kosong di pagi hari bersamaan dengan vitamin C, dan dengan dosis setidaknya 3-5 gram per hari, maka kulit kalian akan berterima kasih. Dalam waktu singkat, kalian akan mulai melihat hasilnya. Kolagen selalu efektif jika dikonsumsi dengan cara yang benar, dan akan lebih baik lagi jika kalian juga mengurangi makanan cepat saji dan asupan gula berlebihan. Segala sesuatu memiliki batas, ukuran, dan porsi yang tepat. Dan jika kalian berpikir bahwa kalian masih muda dan belum perlu mengkonsumsinya,
Ingatlah bahwa makanan zaman sekarang mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mempengaruhi tubuh. Menjadi muda bukan lagi jaminan, karena banyak penyakit yang dulu hanya menyerang orang yang berusia 40 atau 50 tahun, namun kini sering ditemukan pada anak muda usia 20 tahunan. Selain pola makan, gaya hidup kurang gerak atau seperti yang sering disebut sekarang dengan istilah mager atau malas gerak, juga sangat umum terjadi, baik pada anak muda maupun orang dewasa. Terlalu lama duduk di depan komputer atau televisi juga secara tidak langsung mempengaruhi tubuh, kulit, mata, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Selain kolagen, saya juga menyarankan kalian untuk mengkonsumsi minuman fermentasi. Minuman ini membantu meningkatkan bakteri baik di dalam usus, serta menjaga kesehatan dan memperpanjang usia. Tonton video saya yang ini. Mulai dari sekarang, teman-temanku, mulailah lebih peduli pada kesehatan kalian, agar kalian bisa menikmati hidup dengan bahagia. Dan jika kalian melakukannya, bonusnya adalah penampilan juga akan terlihat lebih baik dan bercahaya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam video saya berikutnya, yang akan menjadi bagian keempat dari seri kesehatan anti penuaan, saya akan membahas tentang suara penyembuhan atau healing sound yang telah membantu saya tetap awet muda. Suara penyembuhan membantu menghilangkan stres, yang merupakan salah satu faktor utama penyebab proses penuaan. Itu saja video untuk hari ini, teman-teman. Tetap nantikan video berikutnya, yaitu bagian keempat tentang suara penyembuhan atau healing sound yang membantu saya melawan stres, tetap rileks, tidur nyenyak, dan menjaga penampilan agar tetap awet muda. Dan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Tetap semangat, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya kalau kalian ingin tahu video-video saya yang berikutnya. Oke guys, terima kasih. See you. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman terdekat kalian. Terima kasih.